Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam saya warahmatullahi hormati wabarakatuh. Gus Wakid, Bapak-bapak juga Ibu, saya lihat banyak sekali sekarang ini ada Mas Komar yang baru yang telah memberikan keluasan daripada apa yang diterangkan oleh Gus Wakid. Saya kira bagus sekali. Saya terkesan apa yang dikatakan oleh Gus Wakid bagaimana di pengantar tadi. Bagaimana agama itu tidak disalahgunakan. Ini penting menurut saya. Agama tidak disalahgunakan. Bagaimana agama menjadi penyebar cinta, kasih sayang. Nah ini yang memang itu yang hilang sekarang ini. Karena itu kalau Mas Komar tadi bicara yang lebih pada tataran empirik hasil pengamatan, maka barangkali perlu saya nyampaikan hal yang dalam, yang dari aspek dalamnya. Ialah sesungguhnya agama itu dulu diturunkan. Itu untuk apa? Dan agama itu kan yang paling tua. Manusia yang pertama yang namanya Adam, itu kan sudah menjadi rasul, berarti kan sudah agama. Belum mengurus soal-soal ekonomi, mengurus soal-soal politik, persoalan-persoalan yang lain, beliau sudah agama ini. Lalu kemudian kalau itu apa sebetulnya yang ingin diselesaikan oleh agama itu? Jangan-jangan ini yang hilang. Termasuk juga misi yang dibawa oleh Rasul, para Rasul. Tidak terkecuali adalah Muhammad. Itu sebetulnya untuk apa? Jangan-jangan ini yang hilang. Tetapi lalu ditegaskan di sana bahwa innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, adalah persoalan akhlak sesungguhnya. Muhammad itu hadir itu adalah untuk meningkatkan, untuk memperbaiki akhlak mulia. Bahwa sejak zaman Nabi Adam ada agama itu karena ada persoalan konflik. Ialah antara Habil dan Qabil itu sudah konflik. Karena itulah diselesaikan oleh agama. Konflik-konflik itu persoalan-persoalan hati, konflik itu kan bersumber dari hati. Itu hanya bisa diselesaikan lewat agama. Begitu juga Rasulullah itu datang itu juga untuk menyelesaikan hati, persoalan akhlak itu kan persoalan hati ini. Ini yang rupa-rupanya lalu kemudian menjadi hilang. Sebab sumber perilaku itu sesungguhnya kan dari hati ini. Dan saya senang sekali apa yang dikatakan oleh Mas Komar tadi, bahwa agama itu sesungguhnya adalah private itu kan. Memang nanti pertanggungjawaban kita di akhirat itu kan tidak berjamaah, tidak berorganisasi. Kalau kan bolehlah kita di dunia ini berorganisasi, tapi nanti kan pertanggungjawabannya itu kan juga individu. Karena itu agama itu sebetulnya lebih kepada individu sebetulnya itu. Apalagi agama itu ngurus di batin, tidak yang ditampakkan, yang ruhani. Makanya agama disebut ada ruhaniawan, yang di dalam. Kalau yang di dalam itu sebetulnya kan tidak rame-rame. Dan kalau itu yang di dalam, sesungguhnya lalu tidak banyak melahirkan konflik. Melahirkan konflik itu adalah karena hal-hal yang sifatnya luaran aja sebetulnya, yang bersifat fisik itu yang melahirkan konflik. Tapi ketika itu adalah bicara yang di dalam, yang batin itu biasanya tidak terlalu banyak melahirkan konflik itu. Itu satu. Kemudian yang kedua saya lihat bahwa agama itu kalau apalagi Islam itu sebetulnya kan untuk semua. Islam itu kan untuk semua orang, tidak mengenal lalu kemudian barat, tidak mengenal lalu timur. Agama itu kan disebut rahmatan lil alamin sebetulnya. Nah, karena itu kalau ada benturan timur lalu barat, apalagi Islam barat, Islam lalu kemudian dikontraskan dengan barat. Kalau barat mestinya kan timur, kalau Islam semestinya kan non-Islam. Ini sebetulnya kan kategorisasi yang kurang tepat. Dan itu sebenarnya mengingatkan kita bahwa agama itu, Islam itu sesungguhnya adalah untuk semua. Tidak Islam itu untuk kita ini, untuk semua. Hanya lalu ketika Islamnya begitu indah, Islam itu kan begitu indah. Yang paling disebut ayat Quran itu kan Ar-Rahmanir-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim itu kan banyak. Yang Maha Pengasih dan Penyayang itu kan diulang-ulang. Ada 114 surat, itu selalu dimulai dengan basmalah, kecuali surat At-Taubah.
Pengulangan itu kalau itu dimaknai petanda betapa itu penting, maka lalu betapa pentingnya kasih sayang seperti ini. Tetapi lalu kemudian kasih sayang ini kan lalu menjadi hilang. Menjadi hilang itu kan karena Islam menjadi fenomena sosiologis sebetulnya. Apalagi lalu kemudian juga fenomena politis. Karena itu maka kalau agama itu dikembalikan kepada aslinya, untuk apa agama itu diturunkan? Misi apa sebenarnya yang paling penting diturunkan Rasulullah? Maka sebetulnya di sini menjadi ketemu sebenarnya agama untuk semua orang. Hanya lalu kemudian orang yang beragama sendiri itu ternyata juga tidak segaris lurus ya, tidak berjalan linier bersamaan dengan perilakunya. Kadang-kadang juga melakukan kekerasan. Saya menjadi terkesan apa yang dikatakan oleh Mas Komar tadi, bahwa waktu masih di desa orang tua mengingatkan seperti ini, lalu ada damai. Saya juga punya pengalaman, Mas Komar. Ketika saya kecil, ayah saya itu ya kecil-kecilan itu kiai gitu kan. Ketika bepergian, lalu kemudian tahu bahwa di situ di jalan menuju pulang itu ada orang yang judi di situ. Biasanya di kampung ada orang judi itu. Ayah saya menunggu sampai kepada judi itu bubar atau mencari jalan lain agar tidak mengganggu orang judi di situ. Sebab kalau ada ayah saya di situ, biasanya namanya kiai lalu kemudian disungkani. Orang lalu kemudian jengkel kalau itu diganggu. Maka ayah saya juga tahu bahwa tatkala beliau diketahui itu lalu kemudian akan mengganggu. Makanya dia juga tidak mau ganggu. Sampai lalu saya negur, kenapa? Lalu malah menghindar. Ayah saya bilang bahwa kalau nanti saya lewat itu mereka sungkan lalu kemudian saya dianggap menjadi pengganggu. Kalau mengganggu apa? Kalau saya dianggap mengganggu, penjudi-penjudi itu kalau ada problem tidak tanya kepada saya, datang ke rumah. Nah, tatkala dia datang ke rumah itulah kita bisa ngomong baik-baik. Akhirnya apa? Akhirnya dakwah di situ. Betapa halusnya sebetulnya tradisi, tidak tahu apakah ini yang dipakai petunjuk Islam atau juga tradisi Jawa, tetapi menghindar orang dari punya rasa sakit hati itu lalu kemudian ternyata membawa manfaat. Akhirnya dalam waktu sekian lama Islam lalu kemudian dikesankan bahwa orang Islam itu jadi baik gitu kan. Orang jelek pun mengatakan orang yang suka ke masjid, orang menjadi imam sholat, menjadi ini menjadi baik. Yang hal inilah yang seringkali lalu menjadi hilang. Islam lalu dibawakan dengan model-model yang agak keras, bahkan kadang-kadang menyinggung. Tidak saja menyinggung, mengolok-olok dianggap hal yang biasa. Mengkafir-kafirkan macam-macam itu menjadi hal yang biasa. Padahal itu sebetulnya kalau ditelusuri begitu, ajarannya juga tidak membolehkan mengkafirkan orang. Karena itulah Gus Dur juga, kalau saya nadomannya Gus Dur itu mengatakan bahwa orang begitu jeli kepada kekafiran orang lain, tetapi lupa akan kekafiran yang ada pada diri sendiri. Lupa akan kafir yang ada pada dirinya sendiri. Dia mengolong-olongkan orang lain kafir, padahal dirinya sendiri itu juga kafir. Nah, maka lalu kemudian tatkala binama bu istuli utami mama karimal akhlak, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, juga akhlak di dalam berdakwah. Akhlak berdakwah itu lalu malah justru menghasilkan dibanding lalu berdakwah dengan cara-cara yang kasar, bahkan lalu ditegur oleh Quran. Manakala kamu hatimu itu keras, maka orang akan lari dari kamu. Nah, ini sebenarnya bahwa yang namanya Islam itu adalah, kalau saya nangkap, kasih sayangnya ini lalu sudah hilang sekarang ini. Kenapa? Karena lalu kemudian agama yang sesungguhnya adalah urusan-urusan hati ini ternyata dibawa-bawa kepada persoalan-persoalan yang sifatnya lebih banyak kepada keduniaan. Kalau agama dikembalikan kepada hal-hal yang sifatnya ruhani ini, yang itu adalah sumber daripada kebenaran, maka insya Allah itu agama masih tetap akan dibutuhkan. Tetapi kalau agama lalu dipakai untuk mencari kemenangan, keunggulan, ketenaran, bahkan juga kekayaan, maka itu tadi Mas Komar mengatakan banyak orang meninggalkan agama. Agama nanti menjadi sepi gara-gara agama digunakan untuk hal-hal yang sifatnya keduniaan. Saya
Luar membedakan biasa. antara keduniaan dan juga agama ini untuk lebih jelas. Dan saya selalu mengatakan di forum ini, Mas Komar katakan bahwa agama itu sebetulnya lebih kepada urusan-urusan rohani sebetulnya. Kalau itu urusan-urusan fisik itu tanpa agama jalan kok. Buktinya misalnya Korea, Jepang, lalu China, Rusia, dan seterusnya itu tidak ada agama. Toh itu juga jalan gitu kan. Kampus-kampus juga berjalan bagus, lalu masyarakatnya juga tertib gitu kan, ekonomi juga bagus gitu kan. Itu tanpa agama. Itu membuktikan bahwa agama memang bukan perurusan-urusan yang lebih sifatnya material gitu. Kalaupun toh material itu adalah memberikan nilai-nilai. Dan kalau nilai-nilai itu sudah tertanam dalam bati diri seorang, maka aspek-aspek luar juga akan menjadi bagus. Saya kira itu Gus Luar Willy, biasa. masih banyak yang menyumbangkan pikiran. Saya juga sudah merasa terlalu banyak, dan saya kira dengan Mas Alhamdulillah. Komar hadir itu saya kira sudah luar biasa tadi apa yang disampaikan. Terima Masya kasih, mohon Allah. maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.